jikalau pilihan selanjutnya adalah perlu dipugar atau tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Rulers, bertemu lagi bersama kami dalam kesempatan kali ini. Kita akan kembali dalam seri Bacarita Sejarah. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Pak Norachman Irianto atau yang akrab disapa oleh Pak Maman. Nah, barangkali kita sudah tidak asing lagi dengan Pak Maman di tengah-tengah kita karena peran dan fungsi beliau sebagai arkeolog Maluku Utara tentunya tidak kita ragukan lagi begitu Pak. Nah, pada kesempatan kali ini objek atau kajian yang akan kita bahas yakni tentang tangible heritage atau warisan budaya bendawi yang ada di Maluku Utara. Halo Pak. Halo. Ini kayaknya kita basa-basi aja gitu ya Pak ya, padahal setiap hari ketemu gitu ya Pak. Iya. Gimana Pak? Saya kini mulai dari aktivitas keseharian dulu deh Pak. Iya. Gimana kesehariannya sekarang ini Pak? Ada proyek-proyek terkait dengan arkeologi atau bagaimana ini Pak? Alhamdulillah ini masih sampai saat ini kami tetap berkecimpung di dalam kerja-kerja arkeologi atau kerja-kerja yang berkaitan dengan warisan budaya bendawi. Terakhir kali kami diundang oleh kawan-kawan di kementerian sana untuk mengadakan satu kajian bersama tentang warisan budaya bendawi dalam konteks jalur rempah Nusantara ini, dan saya sangat bersyukur karena akhirnya di dalam kajian itu kita juga bisa melirik sesuatu yang jauh lebih lama dari yang pernah ada selama ini, yakni adalah bagaimana kita mencoba menilik kembali tentang kekayaan warisan budaya bendawi dalam konteks lokalitas. Apa yang bisa disampaikan melalui lokalitas ini adalah bahwa sedemikian banyak narasi-narasi sejarah kita sampai saat ini adalah berdasar pada catatan-catatan dari kawan-kawan yang hadir di dalam konteks kolonial seperti itu. Namun kita mencoba untuk melihat warisan sejarah bendawi ini di dalam rangkaian jalur rempah ini dimulai dari masa prakolonial malahan. Jauh sebelum kolonial hadir di sini. Tentunya ini juga sangat terkait nantinya dengan bukti-bukti peradaban yang ada pada diri kita, yakni adalah bukti-bukti peradaban dari masa prasejarah hingga sampai kolonial tadi. Nah, tapi tidak tutup kemungkinan bahwa kajian-kajian tentang kolonial juga masih sering kita lakukan, dan akhirnya beberapa space yang bisa kita masuki di dalam hal ini sebagai ilmuwan dari berbagai macam disiplin, kita bisa berperan di sana semua. Akhirnya adalah dalam konteks kerja arkeologi ini mengajak semua disiplin ilmu dalam upaya kolaborasi bersama mengungkap peradaban kita masa lalu untuk melihat Nusantara kita secara utuh, tidak hanya dari sisi arkeologis belaka. Terima kasih. Kira-kira Pak, seberapa besar potensi arkeologis atau warisan bendawi tadi yang tersebar di Maluku Utara begitu Pak? Karena sepanjang perjalanan Bapak sebagai seorang peneliti begitu, apa yang telah Bapak dapatkan gitu dari kegiatan Bapak sebagai seorang arkeolog di Maluku Utara gitu Pak? Ada hal-hal yang memang itu menunjang atau sesuatu yang mengagumkan atau bagaimana itu Pak? Baik, dari sisi kewilayahan, Maluku Utara ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting karena dia berada pada jalur migrasi masa lalu yang sangat strategis. Jadi selama ini kita mengenal ada teori migrasi, hadirnya bangsa-bangsa yang masuk ke Nusantara ini adalah dari Cina Selatan. Tapi dari penelitian arkeologis yang terbaru, kurang lebih sebenarnya dari lama juga, di tahun 94 itu ada satu teori yang mengatakan out of Taiwan. Jadi orang-orang kita ini berasal dari Taiwan. Gitu. Ada pengaruh dari Taiwan yang akhirnya hadir ke wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah-wilayah Halmahera yang dikatakan oleh Peter Berruti sebagai terminal pemberangkatan bagi para penutur bahasa Austronesia dan non-Austronesia. Ada pertemuan di situ di dalam wilayah Maluku Utara ini. Nah, selama ini yang kita kenal Maluku Utara adalah dalam konteks peradaban yang
kekinian kalau Iya. bagi arkeologi kekinian, mulai masuknya Islam, terus kemudian hadirnya kolonial yang membawa Kristen, dan masuk kepada masa kontemporer sekarang ini. Tapi dari bukti-bukti arkeologis yang pernah didapatkan, terutama pada penelitian tahun 1994 yang ada di Maluku Utara ini, tersebar mulai dari Pulau GB, Morotai, terus kemudian Kayewa di Waidoba sana di wilayah Halmahera Selatan, menunjukkan bahwa peradaban di Maluku Utara ini sudah dimulai sejak 31.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya mulai sejak saat itu peradaban manusia sudah hadir di Maluku Utara, dan ini menjadi satu penanda wilayah ini sudah sedemikian penting sejak masa itu. Kan itu. Tidak hanya pada masa terutama maksudnya agama-agama besar di dunia saat ini, serta beberapa narasi-narasi tertulis yang disampaikan oleh para kolonial. Salah satu yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana kita bisa mengetahui itu semuanya? Situs-situs yang ada di Pulau GB, terutama di situs Gua Hunian Wetef serta Gua Golo di Pulau GB sana, serta salah satu ceruk di Tanjung Pinang Morotai, dan beberapa situs di Waidoba serta Kayewa di Gua Watamdi, menunjukkan betapa rentang waktu antara 31.000 tahun yang lalu hingga sampai 3.500 tahun ini sudah ada kehidupan di Maluku Utara dengan karakter maritim, karena beberapa temuan-temuan alat pancing yang berkaitan dengan perikanan itu dan kelautan, mereka menggunakan tulang-tulang. Jadi alat-alat tulang itulah yang menjadi pendukung bagi kehidupan maritim masyarakat Maluku Utara. Apa yang bisa kita simak dari semua ini? Selain bukti peradabannya sedemikian panjang, kita perlu bisa melihat juga ada apa sebenarnya di masa itu, kan rentang itu. Nah, dari sinilah akhirnya ketertarikan saya secara pribadi untuk mengajak seluruh kawan-kawan dari berbagai disiplin ilmu tadi untuk mengkaji peradaban kita di Maluku Utara ini. Terutama sampai saat ini yang sering kami geluti adalah bagaimana sebenarnya upaya pemanfaatan gua-gua di masa lalu sebagai hunian. Kenapa sampai ada upaya untuk melakukan kajian terhadap gua-gua ini? Sedemikian banyak bukti gua-gua tengkorak yang ada di Maluku Utara. Di dalam gua ada gua tengkorak nih. Ada 4 situs yang baru kami ketahui. Situs di Pulau Mayau Batang 2, situs di Loloda di Halmahera Barat maksudnya. Lalu kemudian situs di Buli di Halmahera Timur, serta situs Tanjung Tengkorak yang ada di Halmahera Selatan. Bahkan di tahun lalu kami mencoba berkeliling ke Taliabu, meski waktunya tidak cukup. Tapi dari 2 minggu perjalanan kami dan menghasilkan 1 pulau yang kami kelilingi situ, menunjukkan bahwa peradaban hunian terhadap gua, pemanfaatan gua sebagai hunian dan gua sebagai tempat pemakaman itu sudah ada di Maluku Utara. Kita belum melakukan eksplorasi lebih lanjut, penelitian yang lebih dalam terhadap sebenarnya kapan ini gua dihuni, kapan gua ini dijadikan atau dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman. Tradisi ini memang tradisi yang sudah umum berlaku terutama di wilayah bagian Sulawesi. Sulawesi, baik Sulawesi Selatan, baik Sulawesi Tenggara, karena di sana juga ada ceruk-ceruk gua yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan jenazah. Beberapa kerangka yang kami temukan di sana ada yang berwadah pada tempayan, ada yang diletakkan begitu saja. Dan ini seingat saya tidak banyak atau belum banyak diketahui oleh kalangan akademisi, terutama di Maluku Utara sendiri. Kita belum mengetahui banyak tentang hal ini. Nah, maka dari itu kewajiban kami untuk bisa menyampaikan fenomena yang ada di Maluku Utara ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan, karena bagaimanapun juga bukti artefaktual, bukti arkeologis yang ada seperti itu menunjukkan bahwa memang ada kehidupan di masa lalu. Kehidupan inilah yang perlu kita ungkap bersama. Ada apa sebenarnya dengan Maluku Utara? Sedemikian ramainya Maluku Utara sudah sejak 31.000 tahun yang lalu. Demikian. Luar biasa.
Oke, luar biasa ya Pak, menarik sekali. Alhamdulillah. Yang kita tidak hanya membaca di catatan-catatan sejarah ya Pak, ternyata Bapak sudah membuktikan telah ada situs-situs yang menandakan bahwasanya di 31.000 tahun yang lalu sudah ada peradaban yang kita huni di sini, sudah ada orang gitu ya Pak. Dan saya tidak bisa membayangkan itu zaman dulu seperti apa gitu Pak. Dan luar biasa memang. Berarti kita tidak hanya kaya dalam catatan sejarah, cuman dengan kaya dalam bentuk situs-situs yang telah tersebar begitu ya Pak. Dan hari ini kita juga dapat menyaksikan dengan pasang mata, dengan bola mata kita sendiri begitu. Nah, ini terkait dengan kolaborasi yang tadi loh Pak. Karena kan kita tidak bisa sebagai suatu ilmu itu berdiri sendiri gitu. Katakanlah arkeologi sejarah butuh ilmu bantu atau riset kolaborasi dengan keilmuan lain gitu. Nah, Bapak apakah sudah mencoba untuk untuk mengupayakan dengan teman-teman, dengan sesama akademisi begitu atau sesama peneliti, tapi dengan lintas disiplin ilmu, bagaimana reaksi dengan teman-teman yang disiplin ilmu itu sendiri gitu loh Pak? Saya hendak menyampaikan pengalaman setidaknya pertama kali ketika kolaborasi. Kolaborasi pertama saya itu dengan kawan dari sejarah, ilmu sejarah. Beliau menyatakan ketertarikannya, terutama ketertarikan terhadap bagaimana sih cara kerja arkeologi. Nah, itu sesuatu cara yang sederhana karena kami belum melakukan metode ekskavasi. Awalnya di tahun 2004 kami berkeliling di kota Ternate ini yang menjadi wilayah kota Ternate dengan satu tambahan bonus pulau. Kami di Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, serta Pulau Mayau di Batang Dua sana dengan satu tambahan bonus di Pulau Makian. Kami mencoba melihat, menginventarisir benda-benda yang saat itu diduga sebagai benda cagar budaya. Itu pekerja kami pertama, dan teman-teman dari sejarah, ilmu sejarah inilah yang membuka mata kita bersama tentang betapa pentingnya Maluku Utara saat itu. Dan lebih terbuka lagi ketika waktu itu tahun 2006 kalau tidak keliru, pemerintah Kota Ternate mengajak prodi ilmu sejarah ini untuk melakukan kajian tentang kota Sampalo, kota lamanya Ternate. Di situ akhirnya arkeologi di program studi ilmu sejarah ini mengajak kawan-kawan dari disiplin ilmu geologi, terus kemudian lingkungan serta arsitek di dalam upaya melihat bagaimana ternyata Sampalo saat itu sebagai kota pertamanya Ternate gitu. Dari dalam sisi lokalitas gitu, kita bicara lokalitas Sampalo sebagai kota tua Ternate, bukan kota yang dibentuk oleh kolonial gitu. Ini adalah kota yang memang diinisiasi oleh masyarakat Ternate di masa itu sebelum hadirnya kolonial. Kolaborasi inilah yang akhirnya saat itu menunjukkan loh betapa kawan-kawan dari luar disiplin ilmu sejarah, disiplin arkeologi seperti itu, mereka sangat berperan dan antusias. Antusiasme ini yang sebenarnya menjadi menjadi catatan bagi kami secara pribadi bahwa mesti berlanjut terus-menerus. Akhirnya secara praktis di dalam konteks mata kuliah seperti yang saya asuh di prodi sejarah ini, kami juga melibatkan kawan-kawan dari disiplin ilmu lain untuk bisa mengasuh di mata kuliah. Dengan 1-2 kali pertemuan kami mencoba mengajak kawan-kawan dari hukum, dari ilmu kelautan untuk konteks kebudayaan maritim, hukum ini dengan kajian tentang undang-undang cagar budayanya, serta kawan-kawan dari arsitektur terutama yang dalam konteks planologi perkotaan ini untuk masuk di dalam mata kuliah sejarah perkotaan. Saya percaya bahwa sangat perlunya kolaborasi ini karena arkeologi tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua juga di dalam konteks ilmu sejarah banyak sekali semua disiplin ilmu itu tentu akan berbicara sejarah kok. Maka dari situlah kita juga perlu melakukan kolaborasi ini untuk membuka wawasan yang tidak hanya perspektif kita sendiri. Kalau perspektif arkeologi, arkeologi di situ saja, tidak banyak berkembang. Tapi ketika kita mencoba membuka arkeologi dari berbagai perspektif, fenomenanya memang fenomena arkeologi, tapi dengan berbagai perspektif cara pandang yang berbeda akan menghasilkan satu ramuan wawasan yang jauh lebih luas. Saya rasa seperti itu. Dan ini perlu kita kembangkan di masa-masa selanjutnya, karena mau tidak mau, terutama jika selama ini kami mencoba melihat tinggalan arkeologi warisan budaya bendawi ini sebagai teks yang bisa dibaca, gitu kan? Kan sangat tergantung pada si pembaca, si subjektif secara subjektif. Tapi sangat
juga bergantung pada konteksnya. Terutama adalah konteks tentang lingkungan di mana keberadaan benda itu berada. Jadi kita tidak hanya sekedar secara gegabah membaca si bendanya ini, tapi juga kita kontekstualkan dengan lingkungan sekitar. Demikian ini. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ya Pak, sepanjang perjalanan Bapak nih dalam mengeksplorasi Maluku Utara itu sendiri itu, terutama yang concern dalam bidang ilmuwan arkeologis ini ya Pak, dan kita tahu bahwasanya seorang arkeolog itu kan pasti kerja di lapangan gitu Pak, dan Bapak tadi juga sudah cerita bagaimana gua itu ditemukan dan pasti itu tidak di dalam keramaian gitu loh Pak ya. Dan itu kita pasti berada di hutan. Saya sudah bisa membayangkan itu semua gitu loh Pak. Nah kira-kira gitu Pak, kalau boleh tahu apa kendala-kendala yang Bapak temui di lapangan selama ini gitu Pak, dan boleh diceritakan ke kita semua gitu Pak, bagaimana cara-caranya Bapak dalam melakukan kerja-kerja arkeologis itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Kendala selama ini yang kami hadapi di lapangan adalah kendala rasa malas. Karena jauh, terus merasa, wih, terus sedemikian jauh. Rasa malas inilah adalah kendala kami. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa akhirnya rasa malas itu bisa kita bunuh karena rasa penasaran. Rasa penasaran yang membuat rasa malas itu menjadi hilang. Dengan demikian sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih tidak ada situs yang belum kami datangi. Sepanjang di situ ada informasi dari masyarakat, insya Allah kami akan tetap hadir di sana karena rasa malas sudah terbunuh oleh rasa penasaran. Terakhir kali, insya Allah besok kami ke Tidore dan ada satu informasi tentang lokasi benteng kolonial yang belum pernah terungkap. Sedemikian mudahnya kalau dari sisi arkeologi ya, sedemikian mudahnya kehadiran Eropa datang ke Maluku Utara dengan beragam tinggalan-tinggalan Eropanya. Itu pun banyak yang belum kita ketahui. Kami banyak belum mengetahui di mana sebenarnya ada benteng Akilamu, di mana sebenarnya ada benteng Payahi, di mana ada sebenarnya benteng atau Barak Weda. Nah, besok ini ada informasi dari masyarakat tentang salah satu benteng di Pulau Tidore. Nah, kami wajib untuk ke sana karena mencoba untuk merespon harapan masyarakat. Informasi dari masyarakat itu adalah sebuah harapan. Harapan untuk dapat didatangi, dikenali, untuk mengenali dan kemudian menyayangi beberapa warisan-warisan sejarah kita. Kewajiban kamilah, kita semua sebenarnya, untuk hadir kepada informasi-informasi yang disampaikan masyarakat. Nah, disinilah sebenarnya dari sisi yang paling muda sekalipun banyak yang belum kita ketahui. Muda dalam konteks usia, kehadiran Eropa tadi, apalagi yang pra-Eropa. Yang Eropa saja manusia pendukungnya, orang-orang pendukungnya sudah banyak yang tidak ada, apalagi yang prakolonial tadi. Mungkin hanya tinggal kepada satu hal yang bisa jadi kita tidak akan temukan di lapangan, dan itu memang sesuatu hal yang sudah biasa kami alami. Artinya sedemikian gegap gempitanya cerita di sana dan ada informasi bla bla bla. Kemarin terakhir kali kami sudah sampai di Pulau Seram, cerita tentang Bapak di ketinggian gunung itu ada permukiman tua bla bla, sampai di sana tidak ada buktinya. Dan itu sudah terbiasa hal-hal itu karena ya sedemikian lamanya waktu tadi menjadikan warisan-warisan budaya bendawi tadi sedikit banyak tergeser karena kepentingan. Bisa jadi memang cerita beliau tadi tentang permukiman tua di atas gunungan Seram itu waktu dia menyaksikan ada memang. Tapi setelah itu banyak kepentingan masyarakat di sekitar itu yang tidak mengetahui apa arti dari peninggalan ini, menggesernya, merubahnya, memindahkannya sehingga tinggalan itu tidak ada. Tapi bukan menjadi kendala lagi bukan menjadi kendala untuk mencoba mengeksplor apa yang terjadi dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Tentunya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengobservasi lingkungan sekitar melalui pengamatan mata, melalui pengumpulan data-data fragmen yang terserak di situs itu menjadi salah satu tanda kutip alternatif penyelamat bagi kerja-kerja yang tidak lagi kita bisa temukan situs-situsnya secara keseluruhan. Tinggal itu. Berarti sering juga ya Pak, Bapak diberitakan oleh masyarakat begitu bahwasanya di sana ada suatu tempat gitu. Nah, bagaimana itu cara seorang arkeolog gitu ya Pak
Saya juga pengen tahu nih Pak, bagaimana caranya kita itu tahu bahwasanya ini dulu terdapat sebuah peradaban gitu Ya. Pak. Nah kalau kita lihat benteng ya, kalau saya kan pasti hanya melihat benda yang sudah jadi Gitu, gitu loh Pak. ya. Benda yang sudah diekskavasi dan sudah ada narasi sejarah yang di situ gitu. Nah ini kan kalau misalkan kita bertemu dengan situs yang baru, itu kan kita pasti hanya melihat sebongkahan batu atau hanya berupa puing-puing gitu. Nah, bagaimana cara-cara kerja dari arkeolog untuk menentukan bahwasanya di sini dahulunya ada sebuah peradaban atau ada semacam kehidupan manusia gitu. Bagaimana caranya kita untuk menentukan itu semua gitu, supaya kita terhindar dari ini semacam apa ya, berita-berita yang diberitakan oleh masyarakat ini kita dapat validasi kebenarannya gitu. Itu bagaimana gitu? Baik, terima kasih. Tadi sempat saya sampaikan bahwa melihat benda itu sebagai teks. Ya. Teks. Lalu kemudian kita mencoba menjadikan benda itu tidak hanya sekedar teks, tapi juga melihat konteksnya. Konteks, ya. Nah, ketika ada informasi di masyarakat dan kita melihat, oh ternyata ada, bendanya ada. Iya. Tapi bagaimana kita melihat benarkah benda ini adalah sebagai benda warisan budaya Betawi atau benda arkeologis atau benda yang bernilai sejarah? Iya. Kita lihat konteksnya, terutama adalah konteks tentang sebaran temuan yang ada di sekitar situ. Ya. Oke. Iya. Jika tidak ada sebaran temuan sekitar situ, pernahkah ada satu cerita terutama bagaimana masyarakat memanfaatkan benda itu melalui salah satunya ritual? Oke. Pernahkah ada ritual? Artinya benda tersebut tidak hanya benda diam, benda mati, tapi juga benda yang punya nilai bagi masyarakat. Ada kebermanaan di dalam benda itu. Kita melihat apa yang ada di balik benda itu, karena ada pemaknaan. Ibu akan temukan beberapa batu-batu besar seperti itu. Kalau di Bali sana dengan pohon besar yang diselimuti. Kalau di Maluku Utara ini sangat raya dengan batu-batu besar atau satu tempat-tempat yang tidak satu tempat yang kosong, tapi ternyata ada perlakuan tindakan ritual di situ. Artinya tempat itu atau situs itu menjadi penting bagi masyarakat. Iya. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu akhirnya menjadi situs sebuah kawasan? Nah, lagi-lagi kerja arkeologi melakukan observasi berkeliling seperti itu, mencari sisa-sisa struktur, bisa jadi mencari sisa-sisa fragmen yang tersebar seperti itu, juga kita bisa mengetahui luasan, setidaknya luasan lahan yang ada di situ. Namun satu metode yang paling penting tentunya adalah membuktikannya itu semua tadi, karena itu semua temuan permukaan. Surface find ini hanya bisa menjadikan satu petunjuk bagi kita ada pernah terjadi aktivitas manusia masa lalu di situ. Untuk membuktikannya, mau tidak mau kita harus melakukan ekskavasi, penggalian arkeologi secara sistematis untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam tanah di masa lalu. Pertanyaannya adalah, adakah kemampuan kita untuk melakukan ekskavasi? Terutama adalah kemampuan tenaga, waktu, dan biaya. Nah, karena untuk membuka satu kotak saja bisa jadi kita perlu berapa orang, berapa biaya untuk mereka dan waktu. Ya, karena kita tidak begitu saja membuka kotaknya. Setiap tanah kita, setiap lapis tanah kita rekor kita dokumentasikan dengan sedemikian ketat. Karena bagaimanapun juga kerja melakukan penggalian itu adalah satu upaya yang merusak juga sebenarnya. Jadi untuk tidak lagi menjadikan kerusakan tadi menjadi lebih parah, kita perlu melakukan pendokumentasian secara teliti. Jadi apakah ini perlu semacam prioritas gitu loh Pak? Misalkan kalau kita lihat di Ternate begitu ya, Benteng Oranye, Benteng Gamlamo, Benteng Castella begitu Pak. Nah ini kan memang sudah dieksaltasi sedemikian rupa gitu, dan sudah jelas ini kelihatan benteng yang sudah ada peradabannya sejak demikian di masa silam begitu. Nah kalau misalkan apa kabar dengan benda-benda atau situs cagar budaya dan katakanlah itu benteng-benteng yang ada di Maluku Utara yang di pedalaman gitu, dan apakah ada prioritas tersendiri bagi seorang arkeolog atau pemerhati benda-benda cagar budaya gitu loh Pak, orang yang memang sudah punya kewenangan di bidang ini gitu? Apakah ada semacam ini nggak apa-apa nih kita gali gitu, atau ada pembeda hal-hal seperti itu nggak sih Pak? Terima kasih. Dari berbagai benda
maupun bangunan cagar budaya atau situs secara keseluruhan yang pernah ditemukan seperti itu pernah kita ketahui secara bersama. Tentunya untuk memastikan tanda kutip memastikan bentuk aslinya kita perlu mengekskavasinya. Kita perlu menampakkan secara keseluruhan. Okay. Nah, dengan demikian kita akan bisa melihatnya secara langsung tanpa harus mereka-reka apa yang ada di dalam tanah tadi bentuknya kan. Tapi jikalau pilihan selanjutnya adalah perlu dipugar atau tidak, masih menjadi pertanyaan. Kalau saya secara pribadi masih akan bertanya sebenarnya seberapa penting harus dipugar, kenapa harus dipugar, dan jikalau dipugar apakah kita punya gambar aslinya? Data-data asli itu punya atau tidak? Karena dalam upaya memugar tentu sudah sangat berbeda dengan kondisi aslinya. Kita pugar sekarang, saat ini memugar, bisakah kita menemukan bahan baku aslinya? Kalau di dalam konteks bangunan-bangunan lama, terutama benteng di sini, adalah bisakah kita menghadirkan kembali perkat spesinya berupa kalero tadi? Semen tradisionalnya kita dulu kan, bisakah itu? Kalau tidak, biasanya ada yang tanda kutip memaafkan jika kalero ini hanya sebagai batas permukaan saja. Di dalamnya mungkin kita bisa perkuat dengan bahan-bahan yang modern. Ada kamuflase dalam bahasanya, ada kamuflase. Tapi apakah nantinya bentuknya menjadi sama? Proses pengerjaannya sama, bahan bakunya sama? Kalau tidak, mohon maaf, saya secara pribadi cenderung setelah dipugar diketahui luasan, diketahui bentuk aslinya, ya biarkan begitu saja, tinggal kita menjaganya. Karena apa? Disitulah nilai eksotisme cagar budaya, nilai eksotisme warisan budaya bendawi yang demikian adanya. Artinya inilah masa lalu kita. Kita tidak lagi menjadikannya sesuatu sebagai yang utuh. Karena masa lalu, ya mau tidak mau, itu adalah penggalan-penggalan mosaik kita yang perlu kita ini kan kita susun secara utuh, puzzle dan menghadirkan kembali masa lalu yang apa adanya itu jauh lebih genuine, orisinal. Karena konteks orisinalitas itulah yang sebenarnya perlu dikedepankan di dalam wacana arkeologi. Jadi sederhananya bahwa kita mengedepankan tentang keaslian, meski kondisinya seperti itu, rapuh dan mudah rusak. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga kerapuhan itu agar tetap lestari. Demikian Ibu. Oke Pak, sejauh ini Pak, kalau kita presentasikan gitu Pak, sejauh ini pengamatan Bapak ya sepanjang eksplorasi Maluku Utara ya terkait dengan cagar budaya ini, seberapa persen gitu Pak yang sudah tersentuh gitu dengan tangan-tangan seorang arkeolog seperti Bapak ini atau dia dengan teman-teman yang ada di Balai Pelestarian gitu Pak, seberapa persen gitu Pak? Jika kita melihat semuanya, terutama adalah bagaimana penanganan, minimal adalah pendokumentasian tadi. Ada sudah sekitar, yang terakhir kali saya dengar, ada kurang lebih 600 objek yang sudah didokumentasikan di wilayah Maluku Utara. Bahkan kalau tidak keliru 2 hari yang lalu saya berdatang lagi kepada kawan-kawan di Balai Pelestarian sana, ada sudah 800. Oh, itu yang sudah tercatat? Sudah tercatat. Artinya sudah ada upaya untuk mendokumentasikan melalui catatan. Tapi apakah akhirnya kepada tindakan-tindakan penyelamatan belum banyak yang dilakukan, kecuali pada beberapa wilayah-wilayah yang memang mudah terjangkau. Wilayah kepulauan ini bukan sebagai pembenar bahwa ini akhirnya bukan. Wilayah kepulauan ini memiliki karakteristik tersendiri di dalam upaya pengelolaan cagar budaya itu tadi. Maka di wilayah-wilayah terdekat sini yang mungkin cagar budaya atau benteng-benteng atau bangunan-bangunan bersejarah yang masih sempat ditangani. Kita tidak akan pernah berbicara tentang bagaimana bangunan benteng yang ada di Morotai di Daruba sana, terus kemudian bangunan yang Morotai yang ada di Mira, kelurahan desa Mira, terus kemudian dengan benteng yang ada di Tolo. Nah, karena sudah sedemikian jauhnya dan memang membutuhkan banyak energi di sana. Tapi kalau kita lihat wilayah-wilayah di Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Selatan sampai kepada wilayah yang terjauh seingat saya adalah Sula. Itu bangunan-bangunan bentengnya sudah tertata dengan baik.
Oke. Meski lagi-lagi tadi Iya. konteks keasliannya yang masih perlu dipertanyakan. Nah, entah keputusan apa yang diambil oleh kawan-kawan terdahulu, terutama kalau kita lihat di Benteng Kalamata saja, perlakuan tahun 1994 sampai 1997 ketika memugar Benteng Kalamata, Benteng Toloko dan benteng-benteng lainnya yang ada di Maluku Utara ini menjadikan kita bisa menyaksikan secara utuh benteng-benteng itu. Iya. Tapi untuk benteng-benteng yang lainnya, kalaulah boleh biarkan apa adanya. Iya. Sehingga generasi kita juga akan mendapatkan sejarahnya itu Iya. berdasar kepada sejarah yang memang benar asli. Iya. Demikian. Iya. Oke Pak, ini seperti yang sudah Bapak bilang juga tadi ya, bahwasanya kita ini tidak bisa berdiri sendiri gitu Pak. Nah katakanlah bahwasanya, nah kita sebagai seorang ilmuwan sejarah dan arkeologi yang tentu sudah punya sense of belonging sendiri Pak terhadap benda-benda cagar budaya itu sendiri gitu. Nah bagaimana dengan teman-teman yang sebenarnya mereka itu tahu bahwasanya itu adalah benda cagar budaya dan itu hanya sekedar tahu begitu loh Pak, dan mereka tidak bisa menilai atau bahwasanya tidak tahu begitu bahwasanya di sana ada semacam nilai-nilai sejarah atau produk kebudayaan yang tentunya dapat kita jadikan sebagai suatu pemicu dan lokomotif kebudayaan itu sendiri gitu. Bagaimana kalau Bapak melihatnya sebagai seseorang yang sudah concern di bidang ini, upaya dari katakanlah ini sebagai suatu lecutan atau bagaimana ya, motivasi dari teman-teman atau katakanlah ini dari pemangku kebijakan gitu loh Pak. Bagaimana caranya beliau juga bisa merangkul teman-teman seperti kita akademisi ini dalam mengembangkan produk-produk kebudayaan ini di sini. Bagaimana cara-cara mereka begitu juga gitu? Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya kawan-kawan baik itu yang ada di tingkat birokrat seperti itu sudah memiliki satu bentuk kesadaran. Tapi pertanyaannya apakah itu suatu kesadaran penuh atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang pasti beberapa bukti tentang produk-produk hukum itu sudah mereka munculkan. Salah satunya adalah bagaimana tentang penetapan cagar budaya baik peringkat kota kabupaten, peringkat provinsi maupun peringkat nasional. Itu satu. Bagaimana proses penetapan cagar budaya peringkat-peringkat tadi itu di dalam perundangan terbaru Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 itu memerlukan satu bentuk rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Di beberapa wilayah kota kabupaten bahkan provinsi Maluku Utara sini sudah terbentuk tim ahli cagar budaya yang terdiri dari kawan-kawan di akademisi juga. Artinya keterlibatan kawan-kawan akademisi sampai hari ini menjadi satu proyeksi penting bagi wilayah provinsi ini, di wilayah provinsi Maluku Utara dalam upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya di provinsi ini. Hanya saja bagaimana perjalanan itu tidak sebanding dengan keberadaan. Maksud saya adalah bagaimana perjalanan tim ahli cagar budaya tadi juga tidak dibarengi dengan wewenang mereka untuk bisa mengusulkan maupun menghapuskan tentang pengusulan rekomendasi maksud saya tentang cagar budaya, yaitu mereka selayaknya disertifikasikan. Karena teman-teman di kota Ternate belum disertifikasikan, di Halmahera Barat belum, baru di Kepulauan di Tidore, di kota Tidore yang sudah sertifikat, dan Halmahera Utara seingat saya sudah sertifikat. Kawan-kawan di Morotai belum, di Halmahera Barat belum, Halmahera Selatan belum, Halmahera Tengah, Halmahera Timur maupun Sula dan Taliabu juga belum disertifikatkan. Dengan demikian mereka kawan-kawan tadi tidak memiliki suara. Gitu. Hanya setidaknya kawan-kawan punya aktivitas tidak minimal itu. Nah, ini yang perlu dicermati bersama bahwa kita perlu mensertifikatkan kawan-kawan tadi sehingga keberadaan mereka jauh lebih tanda kutip berwenang terhadap upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Aduh, ini kalau kita bicara tentang sejarah dan budaya ini panjang ya Pak. Ya, sepanjang 31.000 tahun. 31.000 tahun yang lalu begitu. Tapi ini saya masih ada penasaran nih Pak untuk bertanya begitu. Nah, ini barangkali pertanyaan ya dua terakhir lah ya Pak ya. Ya, mari silakan.
Baik Pak. Nah, kita juga sama-sama ketahui gitu ya Pak, bahwasanya Bapak juga sudah bicara tadi bahwasanya Ternate Maluku Utara telah memiliki beragam macam benda-benda cagar budaya yang melingkupi daerahnya gitu. Nah, tentu ini sudah menjadi suatu kekayaan tersendiri dan ciri khas atau identitas dari daerah kita itu sendiri gitu Pak. Nah, menurut saya ini kan sudah menjadi suatu kekhasan gitu loh Pak, dengan ciri-ciri kita yang kaya dengan dikatakan sebagai negeri 1000 benteng gitu ya. Kalau kita cari pembanding gitu ya Pak, seperti Yogyakarta dan Bali gitu. Ini kan kurang lebih sama gitu ya Pak, dua daerah yang menonjolkan budaya dan benda-benda arkeologinya atau benda-benda cagar budayanya gitu. Kenapa kita belum sampai ke arah sana gitu? Apakah sudah ada upaya-upaya yang kita lakukan bersama gitu sebagai seorang yang concern di bidang ini? Ya paling tidak untuk kalau untuk tidak menyamakan untuk ke arah ke sana gitu Pak. Apakah sudah ada upaya-upaya dilakukan gitu? Baik, terima kasih. Ya. Upaya itu sudah sejak lama sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan yang concern di dalam bidang ini. Terutama ketika kampanye yang dilakukan melalui publikasi ilmiah dari berbagai perspektif, teman-teman di arsitektur, teman-teman di sejarah, teman-teman bisa jadi di antropologi, bisa jadi di geologi, bisa jadi di geografi karena di situ ada geografi sejarah, bisa jadi kawan-kawan di arkeologi. Kita semua sudah bergerak bersama, tapi sampai saat ini seingat saya perspektifnya masih masing-masing. Kita belum bergerak bersama dalam satu langkah. Gitu ya, dalam satu isu besar bersama secara katakanlah bisa jadi itu secara tematik bisa gitu ya. Kita akan mengangkat seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita tetap menyuarakan tentang keberadaan cagar budaya dan menyuarakan betapa pentingnya cagar budaya ini bagi kehidupan kita mendatang adalah gerak bersama itu Ibu. Itu ya Pak ya. Gerak bersama dan tentunya perlu dibarengi dengan satu tahap paling atas, yakni konsistensi. Oke, itu ya Pak, kuncinya. Betul, ya? kuncinya ada di situ Ibu. Oke Pak, boleh tahu nih ya Pak, apa penemuan-penemuan terbaru yang barangkali boleh di-share ke kita gitu Pak? Sangat boleh. Terkait dengan cagar budaya ini Ya. sendiri. Kalau penemuan terbaru sebenarnya itu bukan penemuan karena itu gimana? Ya, bahasanya adalah perlakuan terbaru terhadap cagar budaya. Perlakuan karena sudah lama ditemukan dan itu sudah ada di Maluku Utara ini sejak lama. Ya. Hanya saja kita tidak mengetahuinya karena bisa jadi dia ada di dalam tanah, bisa jadi karena ketidaktahuan atau ketidakmauan kita untuk tahu. Nah, tapi bolehlah di share terakhir kali adalah kerja-kerja kami ini ada bagaimana ekskavasi yang ada di dalam benteng Castella pertama di dalam tengah lahan itu, di dalam lahannya yang ada di tengah itu ternyata Castella lantainya tidak seperti yang kita saksikan di bawah ini. Di bawahnya masih ada ternyata tumpukan-tumpukan pasir itu tanah ini telah menutup lantai asli. Kurang lebih ada sekitar 60 cm di bawah tanah yang sekarang itulah lantai asli kita. Terus kemudian tentang ekskavasi benteng Fuerza Nova yang benteng Spanyol di tahun 1600. Perlakuan terhadap benteng Fuerza Nova ini unik. Uniknya adalah karena sejak 2003 sebenarnya benteng Fuerza Nova sudah dikenal oleh mahasiswa sejarah, oleh orang-orang sejarah seperti itu. Dan orang-orang sejarah lah, mahasiswa sejarah lah yang akhirnya melakukan sentuhan pertama terhadap Fuerza Nova ketika HMJ dan beberapa kawan-kawan yang sudah alumni seperti itu melakukan pembersihan dan para dosen juga melakukan pembersihan di sana. Dan setelah itu ada tindakan terhadap Fuerza Nova oleh Balai Pelestarian Kebudayaan yang berwenang seperti itu. Artinya apa? Kolaborasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena yang awalnya diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa sejarah berdampak pada penanganan serius sekarang ini berupa ekskavasi oleh lembaga yang terkait dengan itu. Ini satu bentuk kolaborasi yang luar biasa karena dalam tindakan ekskavasi sekalipun teman-teman dari sejarah dilibatkan di situ, kolaborasinya di situ, bahwa bagaimana metode arkeologi akhirnya juga dikenal
secara langsung oleh teman-teman sejarah. Itu untuk Versa Nova di Ternate sini. Lalu kemudian yang setelah Versa Nova, kerjaan selanjutnya adalah di Benteng Dodinga. Di Benteng Dodinga juga dilakukan ekskavasi oleh kawan-kawan dari Balai Pelestarian yang juga menyertakan teman-teman dari ilmu sejarah. Lalu kemudian observasi kota lama Jailolo. Jailolo selama ini yang kita kenal ya Benteng Gamlamu cuma situ saja. Tapi ternyata setelah diobservasi, ditelusuri, luasnya luar biasa. Dan informasi dari masyarakat lagi-lagi. Di sebelah sana Pak ada tinggalannya, di belakang rumah kami ada Pak. Nah, artinya kita juga mengakses informasi dari masyarakat, kita akomodir juga di informasi tersebut untuk menjadi bahan diskusi kita, sekaligus sebagai bahan observasi lapangan dan menghasilkan sesuatu kolaborasi yang sangat luar biasa antara masyarakat dan akademisi serta praktisi Balai Cagar Budaya. Inilah yang akhirnya kita terus-menerus kembangkan, dan paling terakhir kali adalah bagaimana Benteng Kalamata dilakukan tindakan ketika upaya pengamanan dari gempuran air laut, arus laut, sehingga akan yang kami dengar adalah hendak dibangun breakwater, pemecah ombak, untuk tidak lagi membuat rusak bagi Benteng Kalamata. Siapa yang dia di situ? Kawan-kawan dari sejarah juga, bersama dengan kawan-kawan teknik, Fakultas Teknik maksud saya, UNKHR sini, bersama dengan kawan-kawan teknis di Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, kolaborasi inilah yang harus kita bangun, sehingga dari situ kita akan mendapat, menurut sejarah bisa nggak kita lakukan tindakan ini? Menurut kawan-kawan dari teknik, bagaimana kita perlu melakukan tindakan ini? Kawan-kawan dari ilmu lain juga perlu melihat tinggalan budaya Bendawi di Maluku Utara ini sebagai kajian bersama kita. Kurang lebih seperti itu, jika kita masih tetap menyayangi sejarah peradaban kita. Luar biasa ya Pak. Harus begitu. Jadi kita memang tidak bisa berdiri sendiri ini ya Pak. Tidak boleh egois sebagai seorang arkeolog gitu. Bahwasanya kita mampu untuk mengeksploitasi keilmuan kita sendiri gitu. Jadi memang membutuhkan tangan-tangan dari keilmuan lain gitu. Benar. Terakhir ini Pak, ini bulan terakhir. Tidak apa Pak. Oke Pak, harapan gitu loh Pak. Harapan sebagai seorang arkeolog, akademisi ataupun peneliti yang concern terhadap benda-bendawi atau Ternate heritage atau katakanlah tangible heritage begitu ya Pak. Apa harapan Bapak sebagai orang yang sudah memang concern tadi di bidang tangible heritage ini terhadap kita semua gitu loh Pak. Baik itu masyarakat, anak muda, mahasiswa begitu, ataupun pemangku kebijakan dan akademisi. Bagaimana caranya kita bisa itu melihat secara bersama-sama gitu ya, menyamakan persepsi bahwasanya keilmuan atau katakanlah tangible heritage, warisan bendawi berupa budaya ini dapat kita kembangkan sebagai suatu lokomotif kebudayaan, dan ini bisa dijadikan sebagai puing-puing atau katakanlah ini sebagai identitas daerah kita ini sendiri gitu. Apa harapannya ke depannya Pak? Terima kasih. Karena kebetulan kami bergerak di bidang pendidikan dan ada di dunia pendidikan itu tadi, maka yang bisa kami lakukan adalah melakukan satu kampanye pendidikan terhadap warisan budaya Bendawi tadi. Nah, harapannya adalah kampanye-kampanye ini bersambut dengan beragam aktivitas yang ada di masyarakat, ada di kawan-kawan akademis lain dengan disiplin ilmu yang lain, serta praktisi maupun para pemimpin pengambil kebijakan melalui perspektif mereka masing-masing. Itu menjadi sesuatu yang sah-sah saja. Hanya saja terkadang kita perlu duduk bersama untuk menyampaikan perspektif kita, jadi agar tidak salah persepsi nanti ke depannya. Nah, hal inilah yang sebenarnya perlu kita lakukan secara bersama. Tidak banyak waktu kita untuk bisa secara bersama karena kita lebih senang jalan sendiri-sendiri nampaknya kan. Nah,
Itu yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki waktu untuk sadar secara bersama, duduk bersama dan melakukan kerja bersama bagi kesejarahan bersama kita semua, agar tetap lestari warisan budaya bendawi kita, tetap lestari bukti-bukti peninggalan sejarah kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana konteks kesadaran sejarah tadi adalah kesadaran sejarah yang juga bersedia mengungkap diri kita sendiri. Artinya, lagi seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi adalah kita juga perlu mengedepankan aspek lokalitas. Semua sejarah yang ada sekarang ini adalah berdasar pada diri kita sendiri, kan gitu. 31.000 tahun yang lalu itu adalah kita di Maluku Utara sini kan. Jauh itu sebelum orang asing datang gitu kan. Maksudnya orang-orang asing datang yang akhirnya menuliskan narasi sejarah kita. Nah, bisakah kita menengok ke belakang yang diri kita sendiri, yang kalau di dalam bahasa orang-orang tua itu adalah ketika kita melihat peradaban-peradaban itu yang masih berupa lokalitas berupa agama-agama bumi, kalau saya membahasakan kepercayaan lokal ini juga tereksplor seperti itu. Akhirnya bahwa karena ini sudah diakomodir oleh negara nih tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga mengakui kepercayaan itu pernah ada di Nusantara ini, di Maluku Utara ini juga pernah ada. Bisakah kita juga menengok itu semua sebagai salah satu wacana peradaban kita bersama, untuk kemudian kita jadikan satu kajian tentang pendidikan bagi pendidikan kita. Karena saya percaya tentang kearifan-kearifan lokal yang mereka miliki di dalam ajaran-ajaran lokal kita. Di dalam ajaran nenek moyang kita ada kearifan, terutama adalah kearifan tentang pengelolaan lingkungan. Jadi setidaknya kita akan teringat kembali tentang ajaran leluhur kita, bagaimana kita membijaksanai ruang hidup lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Oke. Aduh, ini saya daging semua nih Pak, pembicaraan obrolan kita gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Maman sudah berkenan untuk membagi pengetahuannya dan pengalaman kepada kita bersama, dan tentunya kepada roller semuanya gitu. Nanti kita akan mengulik Pak Maman lagi tentunya di bidang keilmuan beliau ataupun pengalaman beliau begitu di seri Bacarita selanjutnya. Saya Sri Haryati Putri dan Pak Nuratsman Irianto mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subaju. Subaju.